seperti itu, maka EA yang berdasarkan breakout tersebut tidak mungkin bisa mendapatkan profit. Disarankan untuk melakukan intervensi karena sudah pasti. Halo sahabat trader, kali ini kita mau membahas tentang EA yang biasa digunakan dalam trading forex. Kan sekarang udah banyak ya trader di luar sana yang menggunakan EA karena katanya kalau menggunakan EA lebih konsisten profitnya dan lebih efisien juga. Nah, sekarang saya mau bertanya sama riset analis pelatihan profit internasional tentang EA. Salah satu pertanyaannya Pak Hendy ya, satu. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya Pak Hendy ya tentang EA atau robot ya, yang biasa sering disebut oleh trader di luar sana ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya Pak Hendy, apa sih itu robot atau EA? Dan ada nggak sih robot atau EA yang bisa menghasilkan profit? Oke, jadi apa sih EA atau Expert Advisor itu? Jadi itu adalah program yang digunakan untuk mempermudah trader dalam melakukan trading. Jadi pada saat seorang trader sudah memiliki sistem yang memang sudah terbukti profitable, maka mereka akan mencari cara bagaimana caranya supaya mereka dapat melakukan trading tanpa harus manual melakukannya. Jadi karena itu, jadi sistem yang mereka temukan atau sistem yang mereka gunakan, mereka ubah ke dalam algoritma sehingga program tersebut dapat melakukan open posisi buy, beli atau jual secara otomatis. Itulah yang disebut EA atau Expert Advisor, atau kita lebih sering menyebutnya sebagai robot trading. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah ada EA atau ada robot yang profit? Betul Pak Hendy. Jawabannya ada, tapi tidak semua EA atau robot itu bisa profit. Karena balik lagi, EA itu istilahnya hanya melakukan eksekusi yang sesuai dengan yang diinstruksikannya. Jadi pada saat algoritma dari si EA itu hanya open posisi pada saat breakout. Ini misalnya, pada saat breakout. Tapi pada kenyataannya di dalam pasar itu banyak sekali fake out atau false breakout, dan pada saat seperti itu maka EA yang berdasarkan breakout tersebut tidak mungkin bisa mendapatkan profit. Jadi balik lagi, jika ditanya apakah ada robot yang profit, jawabannya iya, tapi apakah semua robot itu profit, jawabannya tidak. Nah Pak Hendy ya, dalam trading forex ini kan biasanya trader di luar sana katanya kan trading otomatis. Nah, dalam menggunakan EA, apakah bisa intervensi manusia atau harus kita serahkan secara otomatis atau 100% kita serahkan pada EA yang menjalankan trading? Atau gimana Pak? Jadi untuk memantau itu perlu ya. Jadi jika kita bilang harus intervensi manusia atau tidak, jawabannya itu dibalikan kembali kepada trader tersebut. Apakah dia memang percaya 100% kepada robot tersebut untuk melakukan transaksi atau tidak. Jadi balik lagi, ada memang yang robot yang disetting agar melakukan hanya buy misalkan. Dan pada saat dia ingin exit, mereka exit secara manual karena mereka menggunakan analisa mereka sendiri. Jadi intinya adalah pada saat mereka menggunakan robot, sebenarnya mereka tahu apa yang dilakukan oleh robot itu. Bahkan sebenarnya yang dilakukan oleh robot tersebut adalah teknis atau teknik yang digunakan oleh dia secara manual. Tapi karena dia ingin kami PPI mengajak teman-teman untuk melakukan privat training di PT Pelatihan Profit Internasional agar teman-teman bisa belajar trading secara sistematis dan dimentori oleh mentor-mentor berpengalaman. Lalu apa bedanya belajar privat training di PT PPI dengan belajar dari YouTube? Banyak orang yang bilang jika materinya sama saja, apa yang dipelajari di privat training bisa didapatkan di Google atau bahkan di YouTube. Dan teman-teman yang masih bingung harus memulai dari mana untuk belajar trading, bisa menghubungi kontak trader support kami untuk konsultasi gratis sehingga teman-teman bisa memilih sesi mana yang harus teman-teman ambil. Saya Hendrik Susanto, saya tunggu kedatangannya di private training PT Pelatihan Profit Internasional. Memiliki waktu untuk yang lain, jadi dia menyerahkan eksekusi untuk entry ke dalam pasar itu menggunakan robot, dan exit juga bisa menggunakan robot karena balik lagi, karena mereka ingin mendapatkan waktu selain hanya memantau market secara 24 jam. Jadi mereka menggunakan robot untuk mempermudah pekerjaan mereka. Lalu apakah
apakah bagus untuk intervensi manual? Jawabannya balik lagi, apakah robot itu bekerja sebagaimana mestinya? Jika kita tahu algoritma yang dilakukan oleh robot tersebut, maka kita tahu pada saat robot tersebut tidak berjalan atau dia lakukan transaksi di luar yang seharusnya, maka kita bisa langsung sadar jika robot itu terjadi malfungsi. Dan pada saat seperti itu disarankan untuk melakukan intervensi, karena sudah pasti itu adalah transaksi yang terjadi di luar trading plan kita. Jadi selama transaksi yang dilakukan oleh EA tersebut masih di dalam trading plan kita, maka tidak ada gunanya ya. Jadi tidak ada perlunya juga untuk kita intervensi secara manual. Jadi intinya adalah balik lagi ke trading plan kita, apakah trade yang dilakukan oleh robot tersebut masih di dalam trading plan kita atau tidak. Jadi selama semua eksekusi yang dilakukan oleh robot tersebut, baik profit maupun tidak profit, selama itu masih di dalam trading plan kita, ya sebaiknya kita tidak intervensi. Berarti Pak Hendy ya, berarti AI yang bagus itu bisa trading manual dan otomatis juga ya. Tidak mesti harus satu arah 100% dan tidak mesti harus satu arah manual semua ya. Iya, jadi balik lagi ke trading plan kita. Jadi kita menggunakan robot atau EA, kita pasti tetap punya yang namanya trading plan gitu. Misalkan kita open posisi buy pada saat dia breakout ke atas dan stop lossnya di mana gitu. Selama itu masih di dalam trading plan kita, baik itu yang open posisi itu EA atau robot, maka kita sebaiknya jalankan saja gitu, selama itu tidak keluar dari trading plan kita. Oh, berarti tidak jadi masalah juga ya Pak Hendy ya kalau kita intervensi manual juga menggunakan AI ya? Iya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu dalam trading otomatis bagusan mana nih Pak? Menggunakan VPS atau menggunakan komputer kita sendiri? Oke, jadi apakah kita harus menggunakan VPS atau menggunakan komputer sendiri untuk menjalankan robot kita? Jadi ada plus minusnya ya. Pertama adalah pada saat kita melakukan VPS, artinya kita tidak membutuhkan komputer pribadi yang menyala selama 24 jam untuk menjalankan robot tersebut. Tetapi di sisi lain adalah pada saat kita ingin, misalkan robotnya tidak ada news filter ya, kita ingin mematikan robot tersebut, maka kita harus login ke dalam VPS tersebut untuk mematikan robot tersebut. Jadi balik lagi, jadi pada saat kita ingin melakukan intervensi atau merubah parameter, jadi kita harus login kepada VPS dulu, baru kita bisa melakukan perubahan setting, baik itu parameter ataupun mematikan robot tersebut. Berbeda jika kita menggunakan komputer pribadi, ya kita tinggal klik di komputer kita, maka settingan sudah berubah. Tapi mesti dipertimbangkan juga ya untuk biaya VPS. Jadi mungkin jika dikalkulasikan kita modal berapa, profit kita per bulan berapa, kita juga harus pikirkan pengeluaran untuk VPS tersebut, karena yang namanya VPS kita harus bayar ke pihak ketiga. Berbeda dengan komputer pribadi yang kita bisa nyalakan 24 jam tanpa harus membayar kecuali listrik. Ya, tapi kalau pakai kalau komputer sendiri sih Pak harus non-stop ya, jalannya kan 24 jam. Ya. Jadi jika komputernya dimatikan berarti robotnya juga mati. Oh, berarti kalau pakai VPS juga walaupun komputer kita mati tetap jalan ya AI-nya untuk trading gitu ya Pak ya. Oke. Ya, nah pertanyaan yang terakhir nih Pak Hendy ya. Ada nggak masukan buat sahabat trader di luar sana yang sedang menonton video YouTube kita nih ya untuk menggunakan robot atau AI dalam tradingnya? Gimana nih masukannya Pak Hendy? Jadi masukan bagi teman-teman yang ingin trading menggunakan robot adalah, yang pertama, balik lagi pahami bagaimana trading itu bekerja. Selain kita bergantung pada robot, kita juga harus tahu algoritma yang digunakan oleh robot tersebut. Jadi intinya adalah robot itu mempermudah kita melakukan trading. Jadi bukan kita menggantungkan hidup kita kepada robot, tapi balik lagi itu adalah untuk mempermudah, bukan untuk menggantikan. Jadi jadi balik lagi, robot itu fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan trading, tapi bukan untuk menggantikan kita melakukan trading. Dan jika teman-teman mungkin ingin rekomendasi atau ingin tahu robot seperti apa yang bagus dan robot seperti apa yang jelek, jika kita
bilang bagus dan jelek itu subjektif, tapi yang terpenting adalah sesuaikan dengan tipikal trading seperti apa yang ingin kita lakukan. Misal seperti strateginya gitu ya, Pak ya. ya. Jadi misalkan jika teman-teman tidak keberatan dengan floating yang lumayan lama atau lumayan besar dan tidak keberatan menggunakan strategi averaging gitu, maka banyak sekali robot-robot yang di luar sana yang melakukan strategi averaging. Tapi balik lagi, resiko untuk averaging menggunakan robot itu adalah margin call. Jadi lebih baik jika teman-teman yang hanya memiliki dana terbatas, usahakan robot tersebut tidak melakukan strategi-strategi yang relatif berbahaya dengan modal yang kecil. Jadi jika saya bilang relatif karena itu masih juga subjektif, jadi seperti averaging, martingale, hedging gitu. Jika balance kita kecil, maka itu bisa kita katakan sebagai strategi yang berbahaya. Jika teman-teman hanya memiliki balance yang kecil atau saldo yang kecil dan ingin menggunakan robot trading, jadi lebih bijak disarankan pilih robot yang hanya melakukan trading satu kali tanpa berlayer-layer. Jadi bagi sahabat trader yang ingin mau trading otomatis menggunakan EA, silakan kunjungin pelatihan Profit Internasional atau hubungi nomor trader support yang tertera di bawah ini. Salam profit.